Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Turnamen catur online Champion Chess Tour 2022 melanjutkan seri ketujuhnya atau seri reguler kelimanya kawan, dengan titel Julius Baer Generation Cup. Diikuti oleh 16 pemain kawan, ada pemain senior, ada juga pemain junior kawan yang ikut berlaga di turnamen ini. Totalnya ada 16 pemain. Di situ Arjun Erigaisi, Jan-Christoph Duda, Levon Aronian, Lee Kwang Lim, Christopher Yo, Grandmaster muda asal Amerika Serikat, Pragnananda, Magnus Carlsen, dan di sini Radoslav Potasek asal Polandia juga bersama Jan-Christoph Duda. Adiban Bhaskaran ini memenangkan tiket ke turnamen ini lewat kualifikasi MPL Indian Tour, dan pemain veteran lainnya Vasily Ivanchuk, Ivan Sarik, Anis Giri, dan juga ada Hans Niemann kawan, diundang di turnamen ini setelah beberapa waktu yang lalu mendapatkan isu yang tak sedap di event turnamen Sinquefield Cup. Vincent Kemmer dan pemain veteran lainnya yaitu Boris Gelfand yang 6 kali mengikuti kandidat turnamen di masa kejayaannya kawan. Ada juga David Navara. Para pemain ini akan berlaga selama 8 hari. 4 hari untuk kualifikasi atau babak penyisian dan 4 hari untuk babak knockout kawan. Dan tadi malam sudah memainkan matchday pertama dengan 4 game sekaligus dari para peserta. Dan berikut inilah turnamen standing atau klasemen sementara di babak penyisian hari pertama. Magnus Carlsen menempati posisi pertama dengan 3 kali kemenangan dan 1 kali remis kawan. Setiap kali kemenangan mendapatkan 3 poin, remis 1 poin, kalah 0 poin. Jadi total punyanya Magnus Carlsen 10 poin. Diikuti oleh Pragnananda memetik 3 kali kemenangan dan 1 kali kalah. Sama juga dengan Vasily Ivanchuk. Hans Niemann Moke juga memetik 3 kali kemenangan dan 1 kali kalah. Dan juga ada Arjun Erigaisi sama memetik 3 kali kemenangan dan 1 kali kalah. Diikuti oleh para pemain yang lainnya kawan. Dan di posisi buncit ada Boris Gelfand yang mengalami 4 kali kekalahan secara beruntun. Dan kita akan ulas permainannya Magnus Carlsen terlebih dahulu kawan. Saya pilih game pertama saat berhadapan dengan Grandmaster muda yang lagi naik daun, yaitu Arjun Erigaisi. Langsung saja kita ke permainan. Di sini Arjun pegang putih mengawali dengan pembukaan pion raja pion E4, dibalas Carlsen dengan pion G6. Apakah modern defense atau fierce defense kawan? Pion D4, pion D6, kuda C3, dan gajah G7 melanjutkan Fianchetto seperti biasa. Di sini gajah E3, pion A6. Jelas kontrol petak B5 atau untuk dukungan bagi pion B5-nya nanti. Menteri berkembang ke D2, berkoneksi dengan gajah 1 diagonal. Jika ada kesempatan seperti biasa menantang gajah Fianchetto kawan. Dan apakah juga segera menyiapkan rajanya untuk segera rokade panjang. Nanti diikuti serangan sayap-sayap raja ini dengan para pionnya dan pion B5. Magnus Carlsen juga menyiapkan sayap menterinya untuk segera membongkar pertahanan yang terlihat putih ingin melakukan rokade panjang. Pion F3. Sudah jelas kawan, putih sedang menyiapkan untuk rokade panjang. Pion H4, pion G4 siap dimainkan. Di sini Carlsen melanjutkan pengembangan kuda B ke D7. Sekarang pion H4 dan Carlsen melanjutkan dengan pengembangan kuda G ke F6. Jika kalian menghentikan dengan pion H5, ya opsi bagi putih adalah kuda H3, kemudian lompat lagi ke petak G5. Itulah yang mungkin akan dilakukan oleh putih. Carlsen melanjutkan pengembangan terlebih dahulu dan mungkin menyiapkan diri segera rokade. Dan akhirnya Arjun Erigaisi memilih langsung rokade panjang di langkah ke-8-nya. Pion H5 menghentikan laju pion agar tidak rusak bangunan pion sayap rajanya. Sekarang pion E5 tantang Arjun menantang pertukaran. Carlsen menolak bermain dengan pion B4 untuk ancam kuda. Dan Arjun memilih petak B1 bagi kudanya. Kalian juga bisa melangkah kawan, langkah kuda ke petak E4 menantang pertukaran kuda. Ini jauh lebih kuat menurut Stockfish. Kalau terjadi pertukaran kuda semacam ini langsung, mungkin di sini hitam melakukan rokade pendek. Kuda F3 bisa dilanjutkan oleh putih. Mungkin baru pion D pukul pion E5. Dan kalian bisa pukul balik. Dan posisi lajur D terbuka kawan. Tidak mungkin kuda akan berani ambil pion ini. Dengan gajah pun tidak akan berani, karena posisi menterinya dalam tawanan menteri putih ini. Ya, kemungkinan pada posisi ini kawan, langkah yang logis adalah mungkin menteri ini bergeser ke peta E8 terlebih dahulu, atau membalas dengan pion C5.
Bisa juga sesegera mungkin juga memberikan tekanan di sayap menteri berikutnya kawan. Kuda B1 pilihan Arjun, dan Carlsen melangkah kuda ke D5 menghindari ancaman pion, menolak pertukaran pion kawan, dan juga serang gajah gelap. Gajah dipertahankan ke G5, bukan langkah yang bagus kawan. Ada langkah yang bagus menurut Stockfish dengan pion E6, membuat langkah pengorbanan pion. Jika diterima, maka pion-pion sayap raja ini hanya tinggal 2, semakin rapuh kawan. Dan di sini putih bisa melanjutkan pengembangan kuda H3, mungkin hitam langsung rokade. Kuda G5 serang pion, mungkin kuda ini ke petak B6, membuka akses menjaga pion. Dan putih bisa melanjutkan dengan mendorong pion G4. Arjun memilih menyelamatkan gajahnya, mempertahankan gajahnya ke G5, dan Carlsen melanjutkan pergerakan kuda 7 bergerak ke B6. Di sini benteng E1, persiapan untuk membuka lajur E kawan. Carlsen tidak langsung rokade ataupun melakukan pertukaran pion semacam ini. Dia mengembangkan gajah terangnya ke petak E6, blokade lajur E. Jika terbuka nanti juga menempatkan gajahnya pada diagonal ini, incar pion A2 nanti, mungkin memberikan dukungan bagi menterinya. Pion-pion ini siap didorong maju, membuka akses bagi menteri keluar ke lajur A. Bisa juga pion F4, pion G4 juga bisa dimainkan terlebih dahulu. Pion F4 oleh Arjun, menteri D7. Carlsen mempunyai kesempatan kawan untuk melakukan rokade menurut Stockfish, tapi menteri D7 dan gajah D3 melanjutkan pengembangan. Masih rokade merupakan pilihan yang bagus bagi hitam di posisi ini kawan, rokade pendek tentunya, tapi pion A5 oleh Carlsen. Di sini menteri bergeser ke E2, persiapan memberikan ancaman di sini kawan, dan akhirnya Carlsen memutuskan untuk rokade, memilih rokade panjang kawan. Rokade pendek merupakan alternatif utama menurut Stockfish, tapi memilih rokade panjang. Kuda F3 melanjutkan pengembangan, raja bergeser ke petak B8 menghindari tempo kawan skak di diagonal terang ini, dan kuda B bergerak naik ke petak D2. Carlsen melangkah mengeluarkan menterinya, langsung incar pion A2. Tidak coba di backup dengan raja ke B1, Arjun memilih membuka permainan dengan pion E pukul pion D6, kurang kuat kawan. Membiarkan atau ya berharap menteri ini ambil pion terlebih dahulu. Nanti putih bisa ambil pion ini dengan tempo ancam benteng ataupun melakukan skak. Mungkin itulah harapan dari Arjun, tapi Carlsen tidak terburu-buru juga. Dia meladeni atau pukul balik pion putih. Di sini tadi kawan, langkah yang bagus adalah kuda ke E4. Walaupun pion ini bisa diambil, memang adalah untuk membuat pergerakan raja untuk naik, ataupun kuda tadi bergerak ke petak B3. Tapi Arjun memilih dengan pion E pukul pion D6, diambil balik oleh pion C, lanjut Carlsen. Gajah sikat pion G6, berharap diambil pion dan mendapatkan gajah hitam. Kalian bisa juga meladeni permainan pertukaran semacam ini, tapi Carlsen memilih dengan ambil pion A2 terlebih dahulu. Pion F5, dan di sini kuda ke A4 memberikan dukungan bagi menteri kawan. Dibiarkan, tidak coba di backup dengan langkah kuda bergerak ke sini, percuma juga. Benteng siap juga memberikan tekanan nanti. Di sini kuda bergerak ke E4 memberikan ruang, dan menteri ambil pion B2 skak, lanjut Carlsen, raja D2. Di sini kuda A bergerak ke C3, ancam menteri. Menteri ke D3 untuk melindungi pionnya kawan, karena ancaman berikutnya adalah pion B3. Gajah mundur ke D7, dan di sini gajah ambil pion F7, gajah B5 serang menteri, dan posisi menteri terjebak. Kenapa pada posisi ini saat kena serangan kuda tidak bergerak ke petak gelap saja kawan, ke petak F2? Ya, karena pion B3 masalahnya kawan. Kalau benteng C1 tidak ada yang menjaga kuda, kuda pukul kuda skak, dan menteri bisa tewas. Jadi tadi menteri D3 dilanjut dengan gajah mundur ke D7, gajah ambil pion F7, gajah B5 serang menteri, menteri terjebak kawan, menteri ambil gajah skak, dipukul balik oleh kuda, gajah ambil kuda D5, tapi selepas kuda ambil pion D4 ini, Arjun Eragaisi menyerah. Sudah kalah perwira kawan, menterinya sudah tewas, sedangkan Carlsen masih mempunyai dukungan dari beberapa perwira minor ataupun 2 perwira mayor ini. Kalau dilanjutkan juga percuma juga, kecuali kalian mengantuk di pos ronda. Kurang kopinya mungkin kalian akan kalah, walaupun kalian punya menteri.
karena putih juga masih mempunyai perwira minor yang lengkap plus dukungan sepasang benteng. Tapi yang tidak enak juga posisi raja ini sangat rentan kawan. Benteng siap memberikan dukungan dan hitam pun juga punya pion-pion yang cukup mengganggu nanti di sayap menteri ini. Oke, saya rasa tak perlu saya lanjutkan lagi kawan. Memang terlihat jauh dari ancaman skakmat, tapi jika dilanjutkan juga percuma, akan porak-poranda putih nanti. Rajanya pun bisa keteteran. Itulah kawan game pertama Magnus Carlsen melawan Arjun Erigaisi di matchday pertama. Sekali lagi, Carlsen sementara ini memimpin klasemen di hari pertama babak penyisian. Dan sebelum kita melangkah ke babak kedua besok kawan, belum terlambat bagi admin untuk membuka kuis seperti biasa. Tebak siapa yang menjadi juara turnamen ini? Dan nanti kalian juga cantumkan 4 nomor kalian, nanti kita akan undi seperti biasa kawan. Jadi yang belum pernah mengikuti kuis ini, silakan tebak siapa juaranya kawan turnamen ini dari pemain-pemain yang saya sebutkan di awal tadi. Dan sertakan 4 nomor terakhir HP kalian, nanti nomor itu akan kita undi kawan. Karena nanti jawabannya banyak yang sama, jadi salah satu caranya ya nanti yang menjawab betul akan kita undi lewat nomor yang kalian berikan seperti biasa. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.